I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Partisipasi politik adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk ikut serta dalam kegiatan politik di suatu negara. Setiap warga masyarakat hendaknya memiliki kesadaran dalam partisipasi politik karena mereka mempunyai hak dan kewajiban untuk bersuara dalam membangun suatu negara. Bentuk-bentuk partisipasi politik di berbagai negara dapat diwujudkan dengan dua cara, yaitu secara konvensional dan non-konvensional. Secara konvensional, partisipasi politik dapat diwujudkan dengan pemberian suara, dan secara non-konvensional dapat diwujudkan dengan kekerasan politik, demonstrasi, dan lain sebagainya. Pada partisipasi politik di negara demokrasi terdapat dua pola piramida. Pola pertama menurut Milbach dan Gold yang menyatakan bahwa masyarakat Amerika dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama pemain atau gladiator, yang kedua penonton atau spektator, yang ketiga apatis. Piramida kedua menurut David F. Roth dan Frank L. Wilson yang menyatakan bahwa masyarakat dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama aktivis, yang kedua partisipan, yang ketiga penonton, dan yang keempat apolitis. Piramida menurut Roth dan Frank menarik untuk disimak karena terdapat perilaku kekerasan seperti pembunuhan politik. Partisipasi politik di negara-negara berkembang, salah satunya seperti di Indonesia, perlu diperbaiki karena biasanya pada negara-negara berkembang hanya memfokuskan pada pembangunan. Salah satu contohnya seperti Afrika Selatan, mereka menyadari bahwa partisipasi politik merupakan satu hal yang penting dan menjadi hak bagi semua warganya. Ada satu kasus yang kami angkat, yaitu kasus Rocky Gerung mengeluarkan statement bahwa di Pilpres tahun 2024 nanti akan banyak kaum muda yang golput. Hal ini dikarenakan adanya isu kepentingan di antara para capres yang tidak sesuai dengan isu kepentingan kaum muda. Kaum muda memiliki 2 isu yang mewakili mereka, yaitu yang pertama isu keamanan global dan yang kedua isu kesehatan lingkungan. Dengan adanya statement seperti ini akan menggiring banyak kaum muda untuk tidak menggunakan hak suaranya dalam Pilpres tahun 2024 nanti. Dari pemaparan kami mengenai contoh kasus dan penjelasan mengenai partisipasi politik, kami menarik suatu kesimpulan bahwa partisipasi politik itu penting dalam semua negara untuk kemajuan dalam suatu negara tersebut. Memang akan ada banyak kepentingan-kepentingan yang dibawa dalam kegiatan partisipasi politik, akan tetapi haruslah kepentingan bersama dan kepentingan umum yang dikedepankan.